حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan selam, ikan sepat, berenang-renang di tepi sungai. Kalau salam dijawab kurang semangat, boleh dong diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, beberapa hari lagi, tepatnya Jumat depan, kita akan melakukan Hari Raya Idul Kurban. Dalam hasanah Islam, dalam berhari raya seolah-olah pamali tidak boleh umat Islam itu senang, gembira berhari raya sendirian. Tanpa ingat tonggo teparo, sanak kadang orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Idul Fitri kita diperintahkan untuk zakat fitrah, zakat mal, dan Idul Adha kita diperintahkan untuk bersama-sama menyembelih kurban, membagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan itu Khalifah Ali menegaskan, laisal aid man labisal jadid, innamal aid man aminal wa'id. Laisal aid man labisal jadid, walakinnal aid man ta'atuhu tazid. Bukankah id itu ditandai dengan baju baru, properti yang baru, tetapi id itu ditandai dengan semakin yakin akan janji Allah dan semakin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda-tanda aid. Oleh karena itu maka hari ini berbagai ikhtiar untuk kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah, yaitu berkorban. Berkorban itu gampang-gampang susah. Ya, dibilang gampang karena memang hukumnya sunnah muakkadah. Dan kemudian juga gampang karena yang penting kita berkorban dengan ternak yang tidak cacat. Bagi sapi atau kerbau umurnya 2 tahun, unta 5 tahun, dan kambing cukup 1 tahun. Oke, dibilang gampang-gampang karena hewan ternak itu ada di sepanjang pinggiran jalan yang kita lewati. Dibilang gampang karena untuk melakukannya dengan semudah Anda menjawab WA. Mau tahu caranya? Silahkan ambil handphone, buka M-Banking atau semacamnya, kemudian QRIS atau apa? Pakai QR, Al-Falah atau lembaga-lembaga kurban yang lain, tuk ketik 3 juta, send tuk langsung selesai. Tak sampai 1 menit hasil kiriman dikirim kepada takmir masjid atau lembaga-lembaga pelaksana kurban atau amil. Semudah itu, nggak sampai 1-2 menit. Tetapi kenapa banyak yang masih berat? Persoalannya bukan ada di tangannya gampang, ya, lebih cepat ketimbang jawab WA. Tetapi persoalannya ada di hati. Tangan ini tidak mendapatkan perintah dari hati. Kenapa hati berat? Karena hati ini masih ada duniawi. Hati ini masih kedonyan, bukan kaya dalam arti yang islami. Jamaah rahimakumullah, kaya itu ada 2. Kaya yang islami dan kaya karena matre atau kaya yang kadunyan. Kaya islami adalah harta diletakkan di tangan,
Kalau terima harta diterima dengan tangan, kalau pergi dilepas dengan tangan. Cirinya adalah kalau terima harta, alhamdulillah, hartanya pergi, pensiun dini atau semuanya, innalillah, selesai masalah. Wajahnya selalu sumringah, ceria, orang mecudut manyun kayak bimo, mboten. Tetapi bedanya dengan orang kaya yang kedonyan adalah harta dimasukkan ke hati, kalau terima harta diterima dengan hati, kalau pergi pun dilepas dengan hati. Cirinya orang demikian itu, kalau terima harta senengnya ndak karu-karuan, kalau hartanya pergi susahnya ndak ketulungan, kalau diminta berkorban pelitnya ampun-ampunan. Kenapa? Karena harta sudah sampai masuk ke hati. Ini bahaya. Kalau dibiarkan terus hati ini dikuasai oleh harta, dunia, aset, maka Allah akan menyingkir dari diri kita. Kalau orang sudah dikuasai oleh harta, maka seperti orang mabuk tanpa minuman. Jadi di mana-mana merepotkan. Pimpinan merepotkan, di tengah merepotkan, anak buah pun merepotkan. Kata orang Solo Jogja, orang yang demikian ini sering kalau jadi pemimpin bukan ing ngarsa sung tulodo, tetapi ing ngarsa ngumbar angkara, ing madya numpuk bondo, tut uri melu nampani, terkadang melu ngrogoti malah. Itu kata orang Solo Jogja, rada alus. Tapi kata istilah orang Surabaya, bal gedubal mbuh ra ngerti hak ra ngerti batal, mbuh haram mbuh halal, mbuh kodok mbuh kadal, nang masjid gak ono sepatu ya nyangking sandal, pemborong gak ono kayu, watu, kabel ya doyan aspal, semua diuntal. Itu Surabaya asli. Kenapa? Sekali lagi, hati sudah dirasuki oleh harta. Bukan ada Allah seperti yang pernah kita sepakati bersama. Jamaah rahimakumullah. Itu yang kemudian membuat kita berat untuk mengeluarkan harta korban meskipun hanya tanda petik 3 juta rupiah plus minus itu. Jamaah rahimakumullah. Sinyalemen orang yang keberatan di dalam panggilan korban ini disindir dalam surah 9 ayat 24 At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Ditegaskan oleh Allah, katakan jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, pasanganmu, dan kerabatmu, serta harta yang engkau kumpulkan, perniagaan yang kau khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal, rumah yang sangat kau cintai, lebih kau cintai dibanding berkorban pada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah menurunkan keputusannya. Ancaman ini tentu menurunkan azabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah. Orang-orang yang mencintai Allah, mencintai harta lebih ketimbang cintanya kepada Allah dan Rasulnya, ini menjadi troublemaker dimanapun dia berada. Jangan kemudian kita yang sudah merasa berkorban pun merasa sudah berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum. Karena yang kita sembelih, yang kita persembahkan untuk Allah bukan darah, bukan daging, tetapi takwa di antara panjenengan semuanya. Oleh karena itu kalau kita
berkorban hanya dengan seekor domba atau hanya seekor lembu, bukan itu yang diharapkan oleh Allah. Itu hanya simbol kita mampu mengorbankan Ismail kita yang mengganggu, menghalangi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Ismail kita? Dalam buku Al-Hajj karangan Syekh Khomeini mengatakan, Ismail kita di era modern ini bisa jadi adalah tadi bapak kita. Ismail kita bisa anak-anak yang kita banggakan. Ismail kita bisa berupa istri atau suami. Ismail kita bisa berupa saudara, kerabat, bisa bisnis yang kita khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah yang kita cintai. Ismail kita bisa berupa harta yang kita kumpulkan. Definisinya Ismail kita adalah segala sesuatu, apapun, siapapun yang menghalangi ketaatan kita kepada Allah, yang menghalangi semakin dekatnya iman kita kepada Allah, maka besok bersamaan dengan domba dan sapi itu, marilah kita sembelih Ismail kita itu. Bukan sekedar domba, bukan sekedar lembu, tetapi sekali lagi, marilah kita sembelih Ismail kita, apapun siapapun yang menghalangi kita untuk semakin dekat kepada Allah, itulah yang spirit korban yang mestinya kita renungkan. Jamaah rahimakumullah, kembali ini mesti dilatih. Dilatih dalam bentuk paksa rela. Dipaksa supaya rela. Kalau nggak dipaksa, ya berat. Apalagi situasi ekonomi seperti sekarang ini. Dodolopoe gak payu-payu. Daya beli turun, daya jual naik. Maksudnya jual naik itu ya dodolan HP, dodol laptop, dodol kulkas gitu, dodol sepeda motor naik semua. Daya beli turun sehingga jual apapun gak laku-laku, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku gitu, banyak sih. Nah, apapun yang terjadi, ayo kita korbankan. Karena Ibrahim untuk bisa Khalilullah, dicintai oleh Allah, karena Ibrahim sangat mencintai Allah. Jangankan kok hartanya. Nyun sewu, sebelum kurban Ismail, Ibrahim itu kalau kurban, nyun sewu, 100 ekor, 1000 ekor kambing, ya, 100 ekor unta, dan apalagi banyak sekali. Terus dipuji, jangankan kok harta, kalaupun diminta kurban anak, saya relakan. Ditagih oleh Allah, diberi anak Ismail untuk kemudian dikurbankan, disembelih. Tetapi karena kecintaannya kepada Allah, ia lakukan dan kemudian diganti oleh Allah dengan seekor domba. Maksud saya adalah menjadi seorang Ibrahim yang dicintai oleh Allah tidak cukup dengan tausiah, tidak cukup dengan ceramah, tetapi harus dilatih, rodok dipaksa supaya rela, agak dipaksa supaya ridho. Abot iya. Kalau nggak dilatih, nggak akan mampu kita mencapai pengorbanan kecintaan kita kepada Allah. Sekali lagi, jangan pernah merasa yang sudah berkorban, kita sudah cukup berkorban kepada Allah hanya dengan seorang domba. Gak worth it, gak nyucuk. Mohon maaf. Nikmat Allah itu luar biasa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung nggak bisa menghitungnya. Mosok hanya 3 juta. Teman saya ganti operasi batoknya lutut ya, itu entek 300 juta. Ya, bos saya cangkok hati entek 3 miliar. Ya. Hidrogen dan oksigen yang Anda isep itu kalau dikalkulasi miliaran rupiah. Teman saya itu operasi 3 kali mata, gara-gara air mata ndak keluar. Ya Allah, itu operasinya 3 kali. Gara-gara air mata tidak keluar. Itu pun tidak berhasil. Sampai hari ini kalau pergi kemana ada tutut, apa Pak? Alarm apa untuk netesi air mata. Sehari 3 kali tutut
untuk sekedar netesi air mata. Gara-gara air mata tidak bisa keluar, kelenjarnya buntu. Jenengan gratis air mata moro-moro metu. Mikir bahwa itu kalau terjadi fail, aduh operasi 2-3 kali nggak selesai. Repot tiap 3 hari netesi air mata. Mosok korban 3 juta pikir nggak worth it. Tetapi sekali lagi bukan itu, tetapi yang kita korbankan adalah sekali lagi ketakwaan, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah, karena tidak mudah itulah kita diminta untuk membantu dengan zikir dan doa. Zikirnya adalah afdhalu dzikri la ilaha illallah. La ilaha itu menafikan semua ilah. Ilah kita, Ismail kita, bisa harta, tahta, wanita, Toyota, Honda, Vespa tadi. Ya, singkirkan. Illallah, kecuali Allah yang berhak bersemayam di hati kita. Ketika ada gudang, ada bisnis, ada istri, ada suami di hati kita, Allah tak mau dipersekutukan. Pasti Allah menyingkir dari hati kita. Ya, Allah tak mau dipersekutukan dengan apapun dan siapapun. Yang kedua, sebuah doa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, yaitu Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wa la taj'alna fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia tetap di tanganku, jangan sampai masuk ke hatiku. Ketika dunia masih di tangan, itu namanya kaya islami, tetapi ketika dunia masuk di hati, itu namanya kedunyan materialistik atau matrek tadi. Kalau yang kedua, maka pasti kita akan sulit untuk memenuhi panggilan Allah berkorban meskipun tidak seberapa rupiahnya. Ya, kedunyan kabotan karena hati ada dunia, bukan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikir dan doa yang diajarkan kepada kita agar kita ikhlas berkorban, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, pesan orang tua kita yang selalu saya sampaikan di sini, ibu bapak ojo mung golek butuhe urip nganti lali apa gunane urip. Nggih, ojo mung eling mati-matian golek butuhe urip nganti lali apa gunane urip. Berbagi, bermanfaat ya dalam dengan di sekitar kita, di kampung kita, di lingkungan kita. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillahi wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.